Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Ya. Oke, bagaimana? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Sudah siap. Kalau sudah siap, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran hari ini. Silakan Mbak Ocha. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk Mbak Ocha. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak ya. Nanti kalau Ibu sebutkan nama kalian, silakan angkat tangan dan bilang hadir ya. Mbak Ocha, Hadir, Bu. hadir. Mai, Hadir, Bu. Nesti, Hadir, Bu. Dewi, Hadir, Bu. Anis, Hadir, Bu. Dinda. Hadir, Bu. Oke, jadi semuanya hadir ya hari ini. Ya. Oke, anak-anak, selanjutnya kalian bisa berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, di sini Ibu mau bertanya, kalian masih ingat nggak materi sebelumnya yang kita pelajari itu materi apa ya? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Oke, Mbak Ocha, materi apa sebelumnya ya? Materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu yaitu tentang tumbuhan sahabat kuku, yaitu mencakup cara perkembangbiakan tumbuhan. Benar sekali apa yang dikatakan Mbak Ocha. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang materi tumbuhan sahabatku, tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar meneruskan materi sebelumnya, yaitu materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 tentang hewan sahabatku. Nah, tujuan pembelajaran ini nanti kita dapat mengetahui cara perkembangbiakan hewan, lalu cara mencari informasi penting yang ada pada teks bacaan, dan juga kita akan mempelajari kegiatan ekonomi yang oleh negara-negara ASEAN. Nah, baik, kita langsung saja ke materinya ya. Nah, ini ada tema 1
selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran pertama. Oke. Nah, negara-negara di Asia Tenggara atau negara-negara yang kita sebut sebagai negara ASEAN itu memiliki beragam jenis hewan. Hewan-hewan tersebut itu memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya dijadikan sebagai makanan, dijadikan sebagai simbol negara, atau dijadikan sebagai binatang peliharaan. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu nggak contoh hewan yang ada di Asia Tenggara itu apa saja? Ada yang tahu? Saya Bu. Mbak Nesti apa? Gajah putih, Bu. Gajah putih. Lalu Harimau. Mbak Ocha? Komodo. Mbak Anis? Bercula. Mbak Dinda apa ya? Cendrawasih Bu. Cendrawasih. Lalu Mbak Dewi tahu? Tidak tahu Bu, Tidak dia tahu. bolos kemarin. Lupa, Bu, maaf, Bu. Oke, hewan yang ada di Asia Tenggara tuh sama seperti yang disebutkan oleh anak-anak tadi. Ada komodo, lalu ada tadi apa? Harimau, lalu gajah putih, badak bercula, cendrawasih, lalu juga ada orang. Pintar sekali Mbak Dinda. Iya dong Bu. Oke. Nah, sama seperti yang dibilang Mbak Nesti tadi, contoh hewan yang hidup di Asia Tenggara itu adalah gajah putih. Di sini Ibu ada teks bacaan tentang gajah putih. Di sini teman-teman ada anak-anak ada yang mau membacakan tentang teks ini? Oke, Bapak silakan dibaca. Gajah putih merupakan salah satu hewan yang hidup di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Gajah putih bahkan dijadikan sebagai simbol negara Thailand. Gajah putih ini dianggap suci oleh ketiga negara tersebut. Menjaga gajah putih merupakan usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah putih. Baik, terima kasih Mbak Mai karena sudah mau membacakan teks bacaan ini. Nah, dari teks gajah putih ini nanti bisa kita cari informasi pentingnya. Kemarin kan kita sudah belajar cara mencari informasi pentingnya, yaitu kemarin dengan cara apa? Membaca teks dengan teliti. Lalu setelah dibaca teliti kita mengambil kesimpulan atau disebut apa? Mengambil kalimat yang informatif. Benar sekali, mengambil kalimat yang kita anggap informatif. Nah, dari teks bacaan gajah putih ini ada yang bisa mencari informasi pentingnya. Saya Bu. Oke, Mbak Nesti silahkan. Gajah putih merupakan hewan yang hidup di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Benar sekali Mbak Nesti. Jadi informasi pentingnya itu ada gajah putih merupakan hewan yang hidup di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Ada yang menemukan informasi penting lainnya? Saya Bu. Mbak Dinda silakan. Gajah putih dijadikan sebagai simbol negara Thailand. Benar sekali. Jadi gajah putih ini juga dijadikan sebagai simbol negara Thailand. Jadi negara Thailand ini dikenal dengan negara gajah putih karena di sana banyak sekali gajah putihnya. Nah, hewan-hewan yang berada di Asia Tenggara ini tentunya berkembang biak untuk melanjutkan hidupnya. Nah, cara berkembang biakannya tuh ada 3. Yang pertama ada ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovipar. Nah, ovipar ini merupakan sebutan bagi hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi hewan yang bertelur itu disebut dengan ovipar. Ya, contohnya ada apa saja? Ada ayam, bebek, dan berbagai jenis burung. Ada yang tahu contoh lainnya apa hewan yang bertelur? Saya Bu. Iya, pasti. Angsa, pintar sekali. Angsa juga bertelur. Selanjutnya ada lagi? Mbak Dewi? Ikan Bu. Ikan, pintar sekali. Ikan juga berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya ada vivipar. Vivipar ini merupakan sebutan bagi hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ovipar bertelur, kalau vivipar melahirkan. Contohnya ada sapi, kucing, gajah. Lalu ada yang bisa menyebutkan yang lain? Kambing Bu. Kambing, singa, kerbau, harimau. Pintar sekali anak-anak ibu. Jadi hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ada tadi seperti yang disebutkan oleh anak-anak, ada kambing, kerbau,
pintar sekali. Lalu selanjutnya ada ovovivipar. Jadi ovovivipar itu merupakan sebutan bagi hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan Beranak. melahirkan atau beranak. Jadi kombinasi ya. Dilihat dari katanya saja, ovovivipar itu kombinasi dari kata berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contohnya ada ular, ikan hiu, ikan pari, dan lain-lainnya. Nah, seperti yang telah disebutkan anak-anak tadi tentang hewan di Asia Tenggara, nah hewan-hewan tersebut itu memberikan banyak manfaat bagi negara. Salah satunya dalam segi ekonomi negara. Nah, lalu bagaimana ya potensi ekonomi negara-negara di ASEAN? Jadi potensi ekonomi negara-negara di ASEAN, kawasan negara Asia Tenggara itu berada di jalur perdagangan dunia. Kawasan Asia Tenggara ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Asia Tenggara ini menjadi kawasan persaingan bagi beberapa pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN atau Asia Tenggara ini berperan sebagai tempat untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Nah, dengan posisi yang strategis, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara memiliki sumber daya yang dapat dijadikan sebagai kekuatan negara. Nah, di sini ada salah satu contoh negara anggota ASEAN, yaitu ada Indonesia. Di sini ada teks bacaan tentang Indonesia. Ada yang mau bantu ibu membacanya? Ayo Bu. Oke, Mbak Nesti, silahkan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara yang kaya akan ragam SDA. Untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia, banyak hal yang dapat dikembangkan seperti saat ini. Indonesia mengekspor tekstil, minyak, dan gas bumi dan produk-produk dari kayu pertambangan. Juga menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik yang dapat menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Oke, terima kasih Mbak Nesti karena sudah membantu ibu membacakannya. Nah, dari teks Indonesia itu, teks bacaan Indonesia, coba anak-anak sampaikan kembali informasi penting yang ada pada teks tapi menggunakan bahasa kalian sendiri. Ada yang bisa bantu, ada yang bisa menceritakan kembali informasi pentingnya dengan bahasa sendiri. Oke, Mbak Dewi, silahkan. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang sedang memperkuat perkembangan ekonominya dengan mengekspor tekstil, minyak, dan gas bumi. Kemudian ada produk-produk dari kayu. Selain itu, Indonesia juga sedang memperkuat sektor pertambangan dan pariwisata. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Pintar sekali jawaban Mbak Dewi, benar. Nah, di sini sama seperti yang ada pada teks bacaan. Jadi informasi penting yang ada pada teks bacaan tersebut, Indonesia itu merupakan negara Asia Tenggara yang saat ini sedang memperkuat ekonominya dengan apa? Dengan mengekspor tekstil, minyak, dan gas bumi dan produk-produk dari kayu serta di sektor pertambangan dan juga sektor pariwisata. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak ada yang belum paham tentang materi yang telah Ibu sampaikan? Sepertinya sudah paham semuanya ya. Oke, karena sudah paham, di sini Ibu ada LKPD sama seperti pembelajaran sebelumnya. Kita akan mengerjakan LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Jadi pembagian kelompoknya ini 3 anak untuk kelompok 1, lalu 3 anak kelompok 2. Silakan duduknya diatur sesuai kelompok. Nah, ini Ibu bagi KPD-nya. Masing-masing kelompok dikerjakan berdiskusi. Dilihat dulu petunjuk pengerjaannya. Itu ada 2 kegiatan ya anak-anak. Dan bisa dilihat Ibu terlebih dahulu. Pada kegiatan kedua itu kan ada diagram Venn ya. Dilihat di papan dulu ya untuk pengerjaannya, diagram Venn. Nah, itu kan ada 2. Sama seperti pembelajaran sebelumnya, kita kan sudah belajar tentang ini. Nah, itu kalian disuruh untuk mencari 2 negara. Misalnya saja ini negara Indonesia. Lalu ini negara Malaysia. Kalian cari kegiatan ekonominya. Kalian tulis di sini yang untuk Indonesia, lalu di sini yang untuk Malaysia.
Malaysia dan yang di tengah untuk kedua negara tersebut. Jadi yang tengah ini termasuk kegiatan ekonomi yang gabungan atau sama. Oke, selanjutnya silakan dikerjakan. Nah, nanti untuk kalau sudah selesai mengerjakan perwakilan kelompok, nanti maju ke depan ya untuk mempresentasikan. Baik anak-anak, gimana sudah selesai? Atau ada yang masih belum paham bisa ditanyakan ke ibu? Sudah. Nomor 2? Sudah. Oke, karena keduanya sudah selesai, silakan perwakilan kelompok untuk maju membacakan hasil pengerjaannya. Kelompok 1 silakan maju terlebih dahulu. Disimak ya. Baik, saya akan membacakan pekerjaan dari kelompok 1, di mana pada paragraf ke-1 informasi penting yang kita dapatkan adalah penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk paragraf yang kedua, informasi penting yang kita dapatkan yaitu bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan juga menyelam. Itu. Baik, terima kasih Mbak Oco karena sudah berani mewakili kelompok 1. Oke, silakan di sini bisa dikumpulkan ya KPD-nya, nanti Ibu koreksi ya. Lalu selanjutnya untuk kelompok 2, silakan maju perwakilannya. Oke, Mbak Dewi silakan dibacakan. Baik, saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi ini persamaannya dari negara Indonesia dan negara Malaysia, yaitu sama-sama ekspor minyak bumi, ekspor gas bumi, dan ekspor produk dari kayu. Kemudian perbedaannya, Indonesia mata uangnya rupiah, sektor pariwisata untuk wisatawan asing, dan ragam sumber daya alam. Kemudian negara Malaysia mata uangnya ringgit, sektor perdagangan internasional tumbuh tercepat, dan ekspor peralatan elektronik. Oke, baik, terima kasih Mbak Dewi karena sudah mewakili kelompok 2. Silakan dikumpulkan untuk pengerjaannya. Sebentar, untuk selanjutnya Ibu koreksi. Nanti Ibu umumkan untuk kelompok terbaik. Nanti Ibu kasih hadiah loh. Oke, setelah Ibu koreksi ternyata dari kedua kelompok sama-sama mengerjakan dengan benar, dengan teliti. Jadi kedua kelompok Ibu kasih hadiah. Tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok ya. Terima kasih. Sama dibagi ya sama teman-temannya nanti. Oke, nah karena sudah mengerjakan LKPD tadi ya pasti anak-anak sudah mengantuk, sudah lelah. Iya, Bu. Kalau lelah silakan sekarang berdiri, Ibu kasih ice breaking ya. Oke. Kalau Ibu bilang kelas 6, la 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 ye ye ye, la 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 ye ye ye. Kelas 6 mantap jaya. Yes, 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 aye. Gitu ya, bisa? Tidak. Oke, sekarang bersama-sama ya. Kelas 6, la la la, ye ye ye, la la la, ye ye ye. Kelas 6 mantap jaya. Yes, 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 aye. Oke, silakan duduk. Oke, karena sudah semangat lagi ya ini, sekarang Ibu bagikan soal evaluasi. Ini soal evaluasi dikerjakan secara individu ya anak-anak. Jangan melihat, jangan menyontek punya temannya, karena ini sebagai hasil dari pembelajaran kalian hari ini. Jadi kalau yang mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru pasti paham, oke? Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek ya.
Oke, waktu pengerjaan soal evaluasi sudah selesai. Sekarang silakan dikumpulkan. Oke, sudah selesai waktunya. Nice, sudah. Oke, sudah selesai ya. Oke, nanti ibu koreksi soal evaluasi yang telah kalian kerjakan. Nah, selanjutnya kalian kan sudah mengerjakan, sudah mendengarkan penjelasan ibu tentang materi tadi, sudah mengerjakan LKPD, sudah mengerjakan soal evaluasi. Nah, itu selanjutnya dari pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, apa yang dapat kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oh, oke, Mbak Kristi, silahkan. Pada pembelajaran hari ini kita membahas tentang menyimpulkan informasi yang terdapat dalam suatu teks, mengetahui macam-macam cara perkembangbiakan hewan dan karakteristik geografis ekonomi di wilayah ASEAN. Oke, terima kasih Mbak Nesti telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, pada pembelajaran hari ini seperti yang telah dikatakan Mbak Nesti, kita telah mempelajari bagaimana cara menyimpulkan informasi penting pada suatu teks bacaan, lalu juga cara berkembangbiakan hewan dan juga mengenai kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya gimana kalian telah belajar kan selama pada pembelajaran ini? Merasa senang? Senang. Nah, lalu dari pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, apa yang manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Dapat mengetahui bagaimana cara menyimpulkan informasi dalam suatu teks bacaan. Benar sekali, dapat mengetahui cara menyimpulkan informasi, lalu apa lagi? Dapat mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan hewan. Iya, lalu dapat mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan hewan, lalu Dapat mengetahui bagaimana kegiatan ekonomi di beberapa negara ASEAN. benar sekali. Jadi kita juga dapat mengetahui bagaimana sih kegiatan ekonomi di beberapa negara ASEAN. Lalu selanjutnya dari materi yang kita jelaskan tadi, apa yang ingin kalian ketahui yang lebih dari materi ini? Saya Bagaimana Mbak Dinda? Apa yang ingin diketahui yang lebih dari materi Saya ini? ingin mengetahui materi tentang ekonomi negara-negara ASEAN. Oh, materi negara-negara ASEAN lainnya ya. Ada Malaysia, Filipina, India. Nanti bisa Mbak Dinda baca juga di bahan ajar yang telah Ibu bagikan ya. Oke. Selanjutnya jadi dari pembelajaran ini dapat kita ambil pesan moral, yaitu dengan kita harus melestarikan hewan-hewan yang berada di Asia Tenggara, karena hewan-hewan yang berada di Asia Tenggara ini juga sebagai penunjang kegiatan ekonomi. Jadi dengan adanya hewan-hewan ini dapat seperti komodo contohnya yang ada di Indonesia dijadikan sebagai tempat pariwisata. Jadi dapat menambah ekonomi negara. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu dia pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar pada pembelajaran 2, materi pembelajaran 2 kalian pelajari ya anak-anak? Ya Bu. Oke, jadi segitu saja apa yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya bisa dipimpin doa terlebih dahulu Ocha untuk penutup untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ocha, silakan duduk. Dan sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya bila ada kesalahan atau materi yang kurang Ibu sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.